Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dalam istilah yang lain kadang-kadang kita mengatakan silaturahmi dengan pengertian tentunya yang lebih luas, tidak hanya hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi mencakup masyarakat yang lebih luas. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang soleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan hari raya Idul Fitri, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, suatu tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita ketika datang bulan Syawal, yaitu mengadakan, orang bilang dengan halal bihalal, atau mengadakan silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahmi, mungkin di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan antar instansi. Begitulah kadang-kadang suatu tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Sebetulnya apa silaturahim atau silaturahmi itu? Istilah silaturahim terdiri dari dua kata. Pertama adalah silah, yaitu hubungan, sambungan. Rahim itu artinya peranakan. Istilah ini merupakan simbol dari hubungan baik, penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim. Dikatakan simbol, mengapa? Karena rahim atau peranakan tadi secara materi tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan rahim lain. Rahim yang dimaksud di sini adalah qarabah atau nasab yang disatukan oleh satu rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain dilihat dengan hubungan rahim. Dalam istilah yang lain kadang-kadang kita mengatakan silaturahmi dengan pengertian tentunya yang lebih luas,
tidak hanya hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi mencakup masyarakat yang lebih luas. Dari segi bahasa, istilah tersebut tidak salah kalau ada orang mengatakan silaturahmi. Karena rahmi juga mempunyai arti kasih sayang. Karena rahmi juga berarti kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menghubungkan kasih sayang antara sesama anggota masyarakat. Tetapi silaturahmi yang kita maksudkan di sini pada pagi hari ini adalah hubungan kasih sayang yang terbatas pada dalam hubungan sebuah keluarga besar atau qorobah. Di dalam Islam ada dua, yaitu keluarga kecil dan keluarga besar. Jadi kalau di dalam Islam adalah keluarga besar. Jadi kalau keluarga besar melebar ke atas, melebar ke bawah, ke kanan, ya, dan selanjutnya. Jadi kalau keluarga adalah bapak, ibu, dan anak, itu kecil. Tapi kalau sudah besar mencakup kakek, nenek, cucu, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Yang lebih dekat dikatakan keluarga dekat. Kalau yang jauh dikatakan keluarga jauh. Keluarga besar seperti inilah yang disebut dengan zawil qurba di dalam Al-Quran, atau ulul qurba, atau ulul arham. Inilah di dalam Islam keluarga, yaitu big family, yaitu keluarga besar. Hubungan kasih sayang harus dijaga dan dibina dengan baik dengan seluruh anggota keluarga besar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, "Wattaqullah", bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta dan juga mengeratkan, membina hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah mengintai kita. Muhammad ibnu Alan as-Siddiqi, hubungan baik antara keluarga merupakan salah satu sifat ulul albab. Jadi salah satu ciri ulul albab, orang yang cerdas, adalah orang alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal, yaitu orang yang selalu menghubungkan tali persaudaraan yang itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim adalah merupakan perintah agama. Karena itu mudah-mudahan kita, alhamdulillah, tradisi ini sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Tapi bagaimana bentuk silaturahim? Bentuk silaturahim itu pertama adalah berbuat baik atau ihsan, terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sebetulnya lebih luas lagi, tapi pada khususnya adalah mencukupi kebutuhan material. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba." Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian Allah berfirman,
wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini sudah sering saya jelaskan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wabidzil qurba, dan berbuatlah baik kepada keluarga dekatmu. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, yaitu wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kamu kepada anak-anak yatim, dan berbuatlah baik kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan berbuatlah baik kamu kepada tetangga dekatmu, wal jaril junub, dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga jauh, wasahibi bil jam, dan teman sejawat, wabnis sabil, dan kepada ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada kamu dengan budak yang akan dimerdekakan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak dan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, ada di dalam Al-Quran, dan itu merupakan struktur yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam hal ini terutama kepada kedua orang tua kita, terutama lagi kepada zawil qurba, keluarga-keluarga dekat. Jadi zawil qurba adalah suatu yang harus diprioritaskan untuk dibantu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin kamu mendapatkan pahala sedekah. Wa 'ala dzarrahim sintan, Rasulullah. Tetapi sedekah kepada keluarga dekatmu sintan, mempunyai dua pahala. Apa pahalanya? Sedekah wasilah, yaitu pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Dua pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, bahwa Abu Talha dia mempunyai pohon kurma. Dia orang Ansar yang mempunyai banyak kebun kurma. Dia mau mensedekahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar supaya sedekahlah kepada keluarga dekatmu. Sedekahlah. Kebun kurma itu di muka, kalau sekarang ya di muka Masjid Nabawi, di situ kurmanya, di situ ada mata airnya yang jernih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ke situ untuk meminum airnya jernih. Ya kamu Abu Talha, sedekahlah kepada keluarga dekatmu, sedekah. Juga dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu mendapatkan albir, Allah berfirman, kebaikan hatta tunfiku, sehingga kamu menafkahkan mimma tuhibbun, sebagian dari harta yang kamu cintai. Sedekah. Setelah mendengar begitu, ya Abu Talha tadi pulang,
ingin mensedekahkannya, disarankan sedekahlah kamu kepada keluarga dekat. Dalam sebuah riwayat Zainab Ats-Tsaqafiyah, Zainab itu istri dari Abdullah bin Mas'ud. Setelah Zainab mendengar bahwa istri-istri, wanita-wanita, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasanmu, sedekahlah. Mendengar begitu pulang si Zainab, kemudian bertemu dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud. Pak Abdullah bin Mas'ud, suamiku, kamu kan miskin. Saya tadi mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita itu disuruh agar supaya bersedekah walaupun dengan perhiasannya. Apa boleh ya saya seorang istri sedekah kepada kamu suamiku yang kamu ya dalam harta ya kamu miskin, boleh enggak ya? Cobalah tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan saya lah, kamulah pergi aja, pergi ke kediaman Rasulullah, tanya. Zainab Ats-Tsaqafiyah, kemudian pergi dia ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada seorang wanita. Ketika tanya-tanya juga akan menanyakan apa yang akan ditanyakan oleh si Zainab, persis. Kemudian waktu itu ada Bilal. Bilal pergilah kepada Zainab. Malah dalam hadis Ayu Zanabib, Zainab siapa? Zainab itu istri Abdullah bin Mas'ud. Oh ya, kasih tahu Bilal. Apa katanya? Lahuma ajran. Dua-duanya mendapat dua pahala. Ajrul qarabah, pahala yaitu kekerabatan, wa ajrus sadaqah, dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Jadi dulu ada memang istri-istri yang mempunyai harta kekayaan ya lebih dari suaminya. Bagaimana dalam Islam? Ya. Kemudian apa bentuk yang lain silaturahim? Membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapatkan bagian. Karena apa? Karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak, artinya mahjub dia. Dalam Al-Quran dikatakan An-Nisa ayat 8, wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman, apabila hadir kerabat dekat di dalam pembagian warisan, hadir juga anak-anak yatim, hadir juga orang-orang miskin, farzuquhum, berilah mereka min sebagian kecil, beri mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka itu qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Jangan dibentak-bentak. Ya, berkatalah dengan mereka dengan perkataan yang baik. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Ya, mereka tidak berhak untuk mendapatkan waris karena mahjub, karena terhalang oleh kerabat dekatnya. Ya sudah, beri mereka sebagian. Katakan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat dengan sikap saling kenal mengenal, hormat menghormati, bertukar
bertukar salam, kunjung mengunjungi, surat menyurat, bertukar hadiah, jenguk menjenguk, bantu membantu, bekerja sama menyelenggarakan walimah, dan lain-lain yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan persaudaraan. Maaf, ya mungkin saya orang dulu, orang sudah jadul, orang zaman dulu. Saya ingat dulu ketika kecil, ya belum ada fasilitas seperti sekarang inilah. Dah kalau hari raya ini ayah, ibu, ayo nak kita pergi. Kemana? Ke tempat nenek, ke tempat kakek, ke tempat paman, tetangga dekat. Ayo pergi yuk. Untuk apa? Untuk silaturahim. Paling tidak, oh ini siapa? Oh ini cucu saya. Ini siapa? Oh ini anak saya yang nomor sekian. Itu kenal. Ya, kalau sekarang nih minta maaf ya paling-paling dengan WA video itu. Ya. Dulu itu betul-betul itu didekatkan sehingga kita dekat dengan paman kita, dekat dengan bibi kita, dekat dengan kakek kita, dekat dengan nenek kita, tersambung itu hubungan silaturahim. Kalau ada apa-apa cepat. Nah ini perlu. Ini mohon maaf. Bahkan saya sering melihat silaturahim ini dalam keluarga. Misalnya ada pengajian keluarga bulanan. Ada pengajian keluarga seluruhnya dikumpulkan. Diberikan bimbingan, diberikan nasihat di hadapan keluarga-keluarga semuanya. Ternyata ada kekhawatiran. Apa khawatirnya? Jangan sampai di tengah keluarga ada yang menyimpang dari Islam. Ada yang menyimpang. Minta maaf. Jangan sampai ada yang malahan justru tidak mau Islam. Ada, Pak. Maka dari itu Allah berfirman ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai ada yang keluar dari ajaran Islam atau murtad. Jangan sampai ada. Dibina dalam hubungan silaturahim. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk mengetahui silsilah garis keturunan untuk silaturahim. Nah, ini pengalaman dalam hidup. Orang dulu itu kan suka merantau. Jadi anak-anak sekarang dulu asalnya dari ini. Pernah kami mencari siapa, di mana asal kami cari. Lama, kemudian alhamdulillah bertemu. Ada yang sudah lama, anaknya malah sudah lama nggak pernah ketemu. Kami cari, alhamdulillah ketemu. Hubungkan terus lagi, silaturahim kembali lagi. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, ta'allamu min ansabikum, belajarlah kalian dari garis nasab kamu. Mata siluna bihi arhamakum, apa yang dapat menghubungkan tali persaudaraan kamu. Rasulullah mengatakan, fa inna silatar rahim mahabbah fil ahli. Silaturahim itu adalah sesuatu yang dicintai di tengah-tengah keluarga. Masratun fil mal, mudah-mudahan hartanya pun akan tumbuh dengan berkah. Mansaatun fil athar, dan juga umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa manfaat silaturahim Bapak-bapak Ibu-ibu? Sebentar lagi. Manfaat silaturahim 2, mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara metaforis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, hadis ini qudsi,
Dalam hal ini hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim." Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk sehingga setelah selesai qamat ar-rahim. Ar-rahim, ya, peranak itu berdiri. Hadza maqa'ul 'aidzi bika minal qatiyah. Ini tempat orang yang minta perlindungan kepadamu minal qati'ah, dari memutuskan tali persaudaraan. Karena iya. Amma tardina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki. Bukankah kamu puas apabila aku menyambungkan orang yang menyambung persaudaraan dengan kamu, dan aku memutuskan orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu? Qala, kemudian Rahim mengatakan, bala, iya ya, ya Allah. Qal fadhalaki, ya, kemudian beliau menjawab, iya, itu untukmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah kalau kamu suka. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di atas dunia ini, dan kamu ingin memutuskan persaudaraanmu? Orang yang memutuskan persaudaraan tentu ulaikal ladzi la'anahumullah. Mereka itulah orang yang akan dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, dan telinganya ditulikan oleh Allah. Wa a'ma absarahum, dan penglihatan pun akan dihilangkan sehingga tidak lagi melihat, buta dia. Nah, ini Bapak-bapak Ibu. Yang kedua, terakhir ini masuk surga, jauh dari neraka. Dalam riwayat Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, seseorang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amal yang dapat menyebabkan aku masuk ke surga ya Rasulullah. Wa yubaiduni minan nar, dan menyebabkan aku dijauhkan dari siksa api neraka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, tahbudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan kamu sekutukan. Wa tuqimus shalah. Rasulullah menasihati, dirikan salat. Wa tu'ti az-zakah, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim. Yang terakhir Rasulullah, ya kamu sambung tali persaudaraan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Al-Muslim. Ya, tadi sudah dikatakan hadisnya, ya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya luas, wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya panjang, falyasil rahimah, sambung itu tali persaudaraan. Jadi tali persaudaraan, rezeki kita ditambah berkah. Kenapa? Kalau orang silaturahim itu komunikasi personalnya pun baik, komunikasi dengan masyarakatnya pun baik. Dengan sebab itulah dia memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di umurnya diperpanjang. Mungkin umurnya panjang betul karena suka silaturahim. Paling tidak umur panjang adalah namanya akan selalu dikenang di dalam tinta emas sejarahnya. Dulu ketika beliau masih hidup, ini loh amal-amalnya ini. Walaupun dia sudah meninggal, tapi masih tetap dikenang oleh orang-orang yang hidup sesudahnya.
Inilah Bapak-Bapak Ibu pada pagi hari ini, mohon maaf agak lama sedikit, tentang pengertian silaturahim. Tradisi yang sudah baik kita kita ulangi lagi dan kita amalkan. Mudah-mudahan persaudaraan kita akan tetap terjaga dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل